Shalom saudara, ini bagian yang kedua bagaimana kita mau jiwa kepada Kristus. Saya sudah membagikan pada bagian yang pertama bagaimana kita mau jiwa kepada Kristus. Yang pertama adalah lifestyle evangelism, gaya hidup kita menjadi terang dan garam dunia. Kehadiran kita memberkati banyak orang, ini penginjilan tanpa kata-kata. Yang kedua adalah friendship evangelism, kita bangun persahabatan karena kita mau percayai bahwa Yerusalem kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. 90% mengatakan orang itu menjadi percaya dan masuk dalam gereja karena pengaruh dari teman kerabat yang mengundang dia masuk dalam gereja. Yang ketiga, sharing life evangelism, di mana kita menceritakan tentang pengalaman iman kita dalam Kristus, bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi manusia yang baru. Itu bagian yang pertama. Buat saudara yang belum menyaksikan atau mempelajari video yang sebelumnya, silakan membuka bagian yang pertama, bagaimana kita menjadi menang jiwa, bagian yang pertama. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, dalam Yohanes 4 ayat 35, kita menemukan ungkapan Tuhan Yesus tentang ladang yang sudah menguning. Tuhan Yesus memakai analogi bahwa menang jiwa, karena kalau sudah tahu dalam Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus menangkan perempuan Samaria dan kota Samaria. Orang-orang di wilayah Samaria pada waktu itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan Tuhan Yesus mengatakan pada muridnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Analogi ini menggambarkan bahwa ternyata untuk menangkan jiwa kepada Kristus ada yang disebut dengan ladang yang sudah menguning. Orang-orang yang sudah siap percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sebenarnya sudah buka hatinya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, siapa mereka? Siapakah orang-orang yang sudah siap untuk dituai? Mari kita lihat saudara sedikit gambaran pelayanan Rasul Paulus. Kalau kita membaca dalam Alkitab, saudara, Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengubah hidupnya menjadi seorang Rasul Yesus Kristus, dulunya seorang penganiaya jemaat, tapi Tuhan mengubah hidup Rasul Paulus menjadi seorang Rasul Yesus Kristus yang luar biasa. Ada yang mengatakan setelah Tuhan Yesus, Rasul Pauluslah orang yang paling berpengaruh bagi perkembangan kekristenan. Setelah Tuhan Yesus itu Rasul Paulus. Saudara, kalau kita lihat Rasul Paulus pakai dari wilayah Asia sampai ke wilayah Makedonia, ini wilayah Eropa. Ini Rasul Tuhan Yesus yang luar biasa. Kisah Rasul 13 sampai dengan pasal 8 kita menemukan bagaimana pelayanan Rasul Paulus yang Tuhan pakai dengan ajaib. Nah, kita menemukan salah satu strategi yang selalu Rasul Paulus lakukan bersama dengan tim. Dalam Kisah Rasul 17 saja yang kedua, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Ini rumah ibadat orang Yahudi. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus dengan tim selalu masuk ke rumah sembahyang orang Yahudi atau sinagog? Nah, saudara, kalau kita membaca sedikit sejarah orang Yahudi itu bangsa perantau. Mereka sering berdagang masuk kota-kota lain, dan ketika mereka masuk ke wilayah di luar Palestina, masuk ke wilayah Makedonia misalnya, ya Filipi, Berea, Kolose, mereka membangun yang namanya sinagog. Sinagog itu seperti kayak rumah sembahyang kecil. Ini bukan bait Allah ya. Bukan bait Allah cuma satu waktu itu di Yerusalem. Nah, rumah sembahyang ini terdiri dari 10 kakak biasanya. Jadi mereka berkumpul karena mereka tidak bisa ke Yerusalem. Ke Yerusalem hanya pada musim-musim tertentu ya, seperti pada Pentakosta misalnya ya, mereka baru datang. Tetapi kalau mereka mau beribadah, mereka di rumah sembahyang atau sinagog. Nah, kenapa Rasul Paulus selalu masuk ke sinagog, rumah sembahyang orang Yahudi? Dalam rumah sembahyang orang Yahudi terdapat kelompok masyarakat yang disebut sebagai orang-orang yang takut akan Allah. Bahasa Yunani seboimenotontheon, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah kelompok yang menarik untuk kita teliti. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya siap dituai. Ya, mereka sebenarnya orang-orang yang pada waktu itu kalau kita baca dalam Alkitab, mereka siap dituai. Mereka ini orang-orang yang sebenarnya orang-orang non-Yahudi, tapi tertarik kepada agama Yahudi. Meskipun tidak melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, tetapi mereka terlibat dalam kegiatan agama Yahudi. Dan kelompok ini kalau kita baca dalam Kisah 13 ayat 16, ayat 26, ya, ayat 43, ayat 50, Kisah 16, 14, ya, 17 ayat 4, ayat 17, ya kita tahu ada yang namanya keluarga Cornelius, ada yang namanya Lydia. Itu orang-orang yang disebut sebagai seboimenotontheon, orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut agama Yahudi yang masuk di rumah sembahyang orang Yahudi. Dan kelompok ini adalah kelompok yang sangat terbuka terhadap Injil Yesus Kristus. Ini ladang yang sudah menguning, yang siap dituai. Ini salah satu alasannya kenapa Rasul Paulus selalu masuk ke rumah sembahyang orang Yahudi. Nah, kalau kita bicara tentang keterbukaan dan
ketertutupan terhadap Injil, kita harus akui. Ada orang-orang yang very resistant. Yang dikasih skala seperti -5, -4, -3, -1 ya. Kita pasti tahu deh, kita pasti tahu. Di Indonesia pun juga begitu. Ada daerah-daerah yang kita bilang ini -5, -4. Yang gereja ditutup, gereja dipersulit. Ya, tapi ada daerah-daerah yang ya gereja biasa-biasa aja, adem ayem aja. Itu terbuka ya, very receptive. Saya sudah mengalami berkali-kali, saya pernah pelayanan di wilayah Sulawesi Selatan selama 3 bulan. Saya pernah di Jawa Tengah bertahun-tahun. Boleh saya katakan antara Sulawesi Selatan dengan Jawa Tengah itu berbeda luar biasa. Ya, di Makassar dulu saya ingat, waduh kami ibadah itu batu melayang. Ya, bumbang ya melayang di atas genteng, kita dengar. Ya, kami dengar pada waktu itu. Tapi kalau di Jawa Tengah pada waktu itu ya lebih reseptif. Nah, pertanyaannya bagaimana dari posisi ini? Ya, yang very resistant ke very receptive. Ini selalu diselidiki. Gimana caranya, Pak? Saya kepengen, Pak, teman saya itu ya boleh dengar Injil Kristus. Saya punya keluarga, Pak. Saya pengen mereka menjadi percaya. Gimana, Pak? Mereka orang bilang tuh fanatik, ya fanatik, bukan fanatik lagi, fanatik, gitu ya. Nah ini dia salah satu indikatornya. Ketika orang mulai terbuka dan siap dituai, ladang yang menguning adalah tempat yang masyarakatnya sedang dalam proses perubahan. Karena apa? Karena perang. Karena apa? Resesi ekonomi. Karena apa? Pindah tempat mukiman. Ya, ini contohnya. Di Jepang dulu, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, dari tahun 45 sampai tahun 52 itu disebut sebagai The Seven Glorious Years in Japan. Orang-orang Jepang terbuka terhadap Injil. Ketika Argentina kalah perang dari Inggris dalam Perang Malvinas atau Falkland Island War tahun 82. Junta militer tumbang, apa yang terjadi? Argentina mengalami revival. Sebuah suku di Vietnam dalam 1 minggu ada 1.400 orang yang berbalik dan percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena kita tahu di Vietnam dulu ada sebuah perang yang disebut dengan Perang Vietnam. Itu membuat suku ini ya menjadi suku yang terbuka terhadap Injil. Saya pernah baca sebuah hasil disertasi dari seorang misionaris Amerika yang di Indonesia. Saya baca ini di Cleveland, Tennessee, di perpustakaan kampus saya dulu, menceritakan ada 2 juta orang percaya pada Kristus. Dari tahun apa? Tahun 65 sampai tahun 71. Tahun 65 sampai tahun 71. Saya mau tanya apa yang terjadi tahun 65? Ini namanya gejolak politik G30 SPKI. Jadi kita menemukan betul para ahli pertumbuhan gereja, para ahli dalam bidang penelitian pertumbuhan gereja menemukan kalau satu masyarakat mengalami transisi, satu perubahan yang memberikan dampak kehidupan masyarakat, maka masyarakat tersebut lebih terbuka terhadap Injil. Secara individu ditemukan 10 kelompok yang terbuka terhadap Injil Yesus Kristus. Siapa aja mereka? Orang-orang yang tertarik untuk datang ke gereja, sahabat kerabat dari Tobat Baru, orang yang punya masalah dalam pernikahan, yang mau bacere, orang Manado berkata, yang mau bercerai, orang-orang dalam proses pemulihan, orang-orang yang baru mendapatkan suami istri atau orang tua yang baru mendapatkan keturunan, orang-orang yang sedang mengalami sakit serius, keluarganya juga terbuka, pasangan suami istri dalam hubungan yang berat, orang tua yang sedang punya masalah sama anak-anaknya, mungkin anaknya sedang ya kena narkoba, sedang masalah kehidupan pergaulan yang tidak baik, atau masalah keuangan, orang yang kena PHK, atau orang yang baru pindah ke dalam satu komplek perumahan yang baru. Ini adalah orang-orang yang lebih terbuka terhadap Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita menemukan ada satu fakta saat ini, bahwa dunia di tengah pandemi sejak Maret 2020. Dan apa yang terjadi? Satu perubahan besar. Satu keadaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hasil survei membuktikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia mengalami stres akibat pandemik ini. Di Indonesia 64,3% orang mengalami yang namanya pandemik. Ya, akibat dari pandemi COVID-19 ini. Itu berarti apa? Itu berarti dunia saat ini ladangnya sudah menguning. Saya tidak punya waktu untuk memberikan banyak hasil survei bahwa di tengah-tengah pandemik ini banyak gereja menuai jiwa-jiwa buat Kristus. Banyak orang terbuka hatinya untuk Yesus Kristus. Jadi kalau saya boleh share video ini tengah-tengah pandemik, tujuannya apa? Supaya kita semua menjadi pemenang jiwa. Mulai buat daftarnya seperti yang saya sarankan di bagian yang pertama, Friendship Evangelism. Tapi sekarang kita mulai tulis namanya siapa,
hubungannya apa dengan kita. Misalnya masalahnya apa? Oh, pemulihan dari narkoba. Dia butuh pekerjaan, dia butuh kesembuhan, dia punya masalah keuangan, masalah rohani yang mungkin karena persoalan hidupnya tidak lagi ke gereja. Artinya apa? Artinya di sini kita menemukan bahwa kesempatan Tuhan buka buat kita semua. Ladang yang sudah menguning sudah di depan mata kita semua. Hamba Tuhan Billy Graham berkata, all over the world, God is opening doors of opportunity. Allah membuka kesempatan sedunia, kesempatan buat kita untuk apa? Making it possible for us to take the gospel to millions who have never heard of Christ. Ini kesempatan buat kita untuk membawa Injil Yesus Kristus kepada jutaan orang di atas muka bumi. Apalagi dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Itu ladang yang sudah menguning. Jangan sampai tuayan itu membusuk. Kita harus menjadi bagian di dalamnya. Amin.